Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberi kesempatan untuk selalu berkarya dan mendedikasikan segenap tenaga dan pikiran untuk menjadikan rumah sakit kita menjadi lebih baik dan tetap terdepan dalam pelayanan. Bahagia sekali saat ini kita melalui satuan pemeriksaan internal dan subkomite manajemen risiko Komite Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko telah berhasil melonsing tutorial pengisian kertas kerja manajemen risiko yang semoga dapat bermanfaat dalam implementasi manajemen risiko pada setiap unit kerja dan setiap program yang ada di RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan saat ini juga sudah terbit peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Kesehatan, kita wajib untuk menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana kita harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin timbul dan mengancam tercapainya tujuan dan sasaran RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten ke depan, dan sekaligus dapat menentukan respons risiko yang akan kita terapkan. Selamat mengikuti video tutorial ini, semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan pencerahan dalam pengisian kertas kerja manajemen risiko di RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam integritas. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan risiko, atau yang lebih kita kenal dengan istilah manajemen risiko. Manajemen risiko sebetulnya sudah secara tidak langsung kita semua juga sudah melakukan apa yang diistilahkan dengan pengelolaan risiko sebetulnya, walaupun mungkin belum terdokumentasi dengan baik. Ada beberapa pendekatan terkait dengan manajemen risiko, di mana kita kenal dengan pendekatan dari KOSO, ada juga pendekatan referensi dari ISO 31000 yang di sana didefinisikan bahwa manajemen risiko adalah mengelola suatu ketidakpastian yang berdampak tentunya pada tercapainya tujuan organisasi. Kami dari subkomite manajemen risiko Rumah Sakit Umum Pusat Soeraji Tirtonegoro Klaten dalam melaksanakan tugas operasional tentunya juga dituntut untuk dapat mengelola risiko yang mungkin timbul dan terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten yang mengancam tercapainya tujuan sasaran dari rumah sakit. Beberapa proses terkait dengan manajemen risiko yang sudah kita lakukan, dan tentunya ini juga menjadi standar sebetulnya dari kegiatan pengelolaan risiko, di mana yang pertama adalah komunikasi informasi, yang kedua membangun konteks, menentukan konteks, di mana di situ dalam membangun konteks kita akan tahu kondisi eksternal, kondisi internal rumah sakit atau organisasi, juga di sana akan diketahui sasaran tujuan rumah sakit, sehingga dapat dalam mengelola risiko kita akan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah penilaian risiko sendiri. Penilaian risiko atau assessment sendiri ada 3
subunsur di situ yang dikerjakan dalam sesi penilaian resiko. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Yang berikutnya dalam melakukan identifikasi resiko juga kita akan melakukan analisis resiko. Dilanjutkan dengan kegiatan yang melakukan evaluasi risiko. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan risiko sendiri, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten sudah berupaya terkait dengan penyusunan register risiko yang melibatkan seluruh stakeholder atau seluruh unit kerja yang ada di internal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten. Dan berikutnya adalah melakukan penanganan atas risiko yang sudah kita identifikasi. Terkait dengan penanganan ini yang kita istilahkan dalam bahasa manajemen risiko adalah respon terhadap risiko. Ada beberapa pilihan di sana yang terkait dengan risiko-risiko yang sudah kita lakukan evaluasi, sudah kita lakukan penilaian. Dan proses terakhir dalam kegiatan manajemen risiko adalah di mana organisasi yaitu melakukan evaluasi atas semua rencana-rencana pengendalian yang sudah kita rencanakan dan sudah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan kita coba membantu para unit kerja yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten dalam mengisi kertas kerja terkait dengan pengelolaan risiko yang ini sudah standar ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, karena Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten adalah merupakan Satker UPT dari Kementerian Kesehatan, di mana sudah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu kita akan mencoba membantu para unit kerja mengisi manual kertas kerja yang sudah kita bangun agar dapat melaksanakan semua rencana-rencana kegiatan terkait dengan pengelolaan manajemen risiko. Dan akhirnya para unit kerja sendiri yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko itu sehingga dapat mengidentifikasi untuk risiko-risiko yang mungkin dapat mengancam dari tujuan organisasi atau tujuan kegiatan dari unit kerja itu sendiri. Dengan video ini mungkin dapat membantu Bapak Ibu pada unit kerja dalam pengisian kertas kerja tersebut. Kita mulai untuk belajar bersama-sama. Kita akan mencoba untuk mengisi kertas kerja yang sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa sheet di sini yang harus kita isi agar nantinya dapat menjadi dokumen yang utuh dalam implementasi manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Kertas kerja ini sudah ditetapkan, artinya diimplementasikan di Kementerian Kesehatan, artinya kita kembangkan juga di Kementerian Kesehatan bagaimana kita menerapkan manajemen risiko secara utuh. Di sini kita lihat ada nama pemilik risiko, ini diisi oleh pemilik risikonya. Kita contohkan di sini adalah Kepala Bagian Anggaran, Koordinator Manajemen Risikonya ditunjuk Kepala Subbag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, periodenya September 2020. Nomor kolom 1 itu adalah diisi nomor urut dari kegiatan yang akan kita identifikasi risikonya. Berikutnya kita masuk ke kolom 2, di mana kolom 2 itu kita harus mengisi kegiatan yang akan kita identifikasi risikonya. Bapak Ibu harus menilai kegiatan utama di unit kerja masing-masing.
Artinya kegiatan itu yang menjadi tupoksi dominan di unit kerjanya, karena itu sudah tentu saja sudah berdasarkan standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan. Artinya uraian-uraian alur kerja juga sudah tergambar di sana. Jadi Bapak Ibu mengisi di sini adalah kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kita isi di sini adalah kalau di bagian anggaran ada kegiatan pelayanan penataan rekening pasien rawat inap. Berikutnya kita masuk ke kolom 3. Kolom 3 di sini Bapak Ibu kita harus mengisi tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang sudah kita identifikasi tadi kita tentukan tujuannya. Bapak Ibu harus untuk memudahkan kita dalam mengisi nantinya, baik itu rencana mengurangi risikonya atau mengurangi dampaknya, tentunya Bapak Ibu harus membuat tujuan kegiatan itu yang memenuhi kriteria SMART. Jadi tidak sepotong-sepotong. Jadi tujuan kegiatan yang Bapak Ibu jabarkan di sini harus spesifik, harus measurable, artinya terukur, artinya bisa ada ukuran yang dijadikan alat. Harus attainable juga, harus relevan, artinya target yang dicapai juga masuk akal. Dan terakhir, tujuan kegiatan Bapak Ibu harus dapat ditentukan waktunya, artinya dapat dinilai. Target waktu juga harus ada di sini, sehingga dalam nanti Bapak Ibu membuat rencana perbaikan jelas mengukurnya. Berikutnya, kalau sudah selesai kita mengisi tujuan kegiatan, di sini kita isi untuk tujuan kegiatan di bagian anggaran adalah tercapainya pembuatan rekening tagihan pasien rawat inap yang tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, karena waktu dari pelaksanaan pembuatan rekening pasien di bagian subbak atau subbak perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran itu juga menjadi standar pelayanan minimal di sana, maka ukuran waktu yang menjadi target dari penilaian itu sudah ditentukan. Jadi kita tidak usah tulis lagi di sini. Intinya sudah ada batasan waktu untuk mengukur capaian kinerja pada kegiatan ini. Berikutnya kita ke kolom 4. Ya, kolom 4 ini kita harus mengisi kode resikonya, Bapak Ibu. Jadi kode resiko di sini ini sebetulnya untuk memudahkan kita juga dalam nanti memasukkan dalam peta resiko, karena unit kerja tidak hanya memiliki satu resiko atau satu kegiatan. Seharusnya unit kerja juga akan mengidentifikasi semua kegiatan, semua resiko yang ada pada setiap kegiatan di unit kerja. Maka kita harus memberikan kode sehingga tidak rancu dalam melakukan dokumentasinya. Ini kita isi 1.A, artinya kegiatan 1 resiko A. Jadi nanti kalau itu ada kegiatan kedua berarti kegiatan 2.A dan seterusnya. Setelah kita isi kolom 4, kita masuk ke kolom 5, Bapak Ibu. Jadi di kolom 5 kita harus mengisi pernyataan resiko yang mungkin timbul. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa
pernyataan resiko itu adalah suatu kemungkinan yang mungkin timbul dan mengganggu sasaran atau tujuan kegiatan tadi. Jadi tujuan kita adalah tercapainya pembuatan rekening tagihan pasien rawat inap yang tepat dan sesuai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, di ilmu manajemen risiko ada istilah risk meta language, artinya pernyataan risiko itu harus utuh. Utuh artinya di sini adalah adanya unsur sebab, risiko dan akibat. Jadi kita di sini mengisikan untuk kolom 5 yang terkait atau mengganggu tercapainya tujuan dengan pernyataan yang utuh atau dalam istilah manajemen risiko ada risk meta language. Pernyataan risikonya adalah karena kekurang telitian petugas menyebabkan kesalahan dalam entry kode tindakan medis sehingga berakibat kesalahan hitung rekening pasien. Jadi ada sebabnya, ada kemungkinan resikonya dan ada akibatnya, dan itu juga terkait dengan tujuan kegiatan atau mengganggu kegiatan, di mana tujuan kegiatan tadi adalah tercapainya pembuatan rekening tagihan pasien rawat inap yang tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena ada waktu target kinerja standar pelayanan minimal terkait pelaksanaan pembuatan rekening pasien rawat inap. Setelah kita mengidentifikasi resiko dari kegiatan satu tersebut, maka kita akan beranjak ke kolom 6, yaitu bagaimana kita harus mengidentifikasi sebabnya. Bapak Ibu sekalian, sebab dari resiko A1.A adalah kita harus juga melihat atau menggunakan analisa, banyak sebetulnya analisa yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebab ini. Kita gunakan dengan menggunakan yang sederhana, yaitu analisis RCA atau root cause analysis. Root cause analysis di sini adalah analisa untuk mengidentifikasi kira-kira penyebab akar permasalahannya itu apa. Jadi kita menggunakan mengapa dan karena. Ada pertanyaan, kalau di sebab dari pernyataan resiko ini adalah karena jumlah petugas yang kurang dan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang menyelesaikan rekening rawat inap. Ini kita lihat dari akar permasalahan yang terakhir ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau kita analisis menggunakan RCA, mengapa terjadi kesalahan entry? Karena petugas yang kurang teliti. Mengapa petugas kurang teliti? Karena petugas terburu-buru dalam melaksanakan pekerjaannya. Mengapa petugas terburu-buru? Karena jumlah pasien yang dilayani sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah petugas. Mengapa jumlah petugas kurang dan tidak sebanding dengan jumlah pasien? Itu menjadi akar permasalahannya. Tetapi kembali Bapak Ibu yang lebih tahu di unit kerja masing-masing, sehingga bisa jadi tidak berhenti pada di sini, tetapi silahkan untuk menentukan penyebab yang sekiranya nanti akan berdampak pada saat kita melakukan rencana-rencana perbaikan. Karena kalau kita hanya membuat rencana perbaikan pada penyebab yang medium, maka kemungkinan kegagalannya juga akan tinggi. Jadi di sini kita identifikasi sebabnya adalah jumlah petugas yang kurang dan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang menyelesaikan rekening rawat inap. Itu menjadi penyebab atau akar masalah. Berikutnya kita ke kolom 7. Ini sebetulnya kolom 7 itu untuk mengidentifikasi apakah penyebab tersebut dapat kita kendalikan atau tidak dapat kita kendalikan.
controllable atau uncontrollable. Ini untuk mengidentifikasi sebetulnya apakah nanti dalam tindak lanjut kita melakukan pengelolaan itu bisa kita selesaikan sendiri di unit kerja, atau memang harus membutuhkan dukungan dari lintas unit kerja atau mungkin kebijakan-kebijakan dari pimpinan itu untuk menentukan itu. Kita identifikasi untuk sebab ini karena ini terkait dengan komposisi petugas, jumlah petugas atau pegawai, maka unit kerja tidak dapat menentukan sendiri karena itu tergantung dari formasi yang ditentukan dari rumah sakit. Maka kita isi di sini adalah uncontrollable atau tidak dapat dikendalikan oleh unit kerja sendiri. Berikutnya kita isi untuk kolom yang ke-8, yaitu dampaknya. Bapak Ibu, dampak di sini adalah kita melihat pernyataan risikonya. Kalau misalkan risiko yang kita angkat di sini di bagian anggaran adalah kekurang telitian petugas menyebabkan kesalahan entry kode tindakan medis sehingga berakibat kesalahan hitung rekening pasien. Dampaknya adalah kita identifikasi adanya nominal tagihan pasien yang tidak akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya adalah adanya kesalahan hitung, kesalahan penyajian, sehingga ini menjadi dampak dari risiko yang mungkin timbul. Setelah kita selesaikan sheet 1 ini, kita akan bergeser ke sheet berikutnya, Bapak Ibu. Kita geser ke sheet analisis risiko. Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengisi form analisis risiko ini lumayan panjang, Bapak Ibu. Jadi kita coba karena di sini sudah kita rumus, jadi untuk yang sudah jenengan isi tadi juga secara otomatis akan masuk ke sheet ini. Jadi kita tetap ini harus dimunculkan karena ini adalah ada ketersinambungan antara analisis yang akan kita lakukan dengan tujuan kegiatan yang tadi sudah kita identifikasi. Yang pertama ini nomor urut biasa yang tadi sudah kita sampaikan. Ini kegiatan yang akan kita identifikasi. Tujuan juga sudah kita identifikasi pada sheet pertama tadi. Kode resiko juga sudah. Pernyataan resiko ini juga sudah kita identifikasi pada sheet pertama tadi. Jadi karena kekurang telitian petugas menyebabkan kesalahan dalam entry kode tindakan medis sehingga berakibat kesalahan hitung rekening pasien. Penyebabnya juga sudah kita identifikasi. Untuk kolom 7 terkait dengan pengendalian juga kita identifikasi bahwa penyebabnya itu adalah tidak dapat dikendalikan oleh unit kerja sendiri karena terkait dengan komposisi dan jumlah petugas. Dampak juga sudah kita identifikasi di sheet pertama tadi. Nah, sekarang terkait dengan pengendalian di sini, Bapak Ibu, untuk pengendalian ini terkait dengan kegiatan tadi kita harus melihat kegiatan yang kita identifikasi, yaitu kegiatannya adalah pelayanan penataan rekening pasien rawat inap. Untuk di bagian anggaran ternyata sudah memiliki standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan penataan rekening pasien rawat inap. Ini sudah ada. Nah, terus kita lihat di sini, itu kita klik aja di sini kolom 10 ini untuk menggambarkan bahwa dokumen itu sudah ada. Terus kita nilai efektivitasnya. Bapak Ibu, untuk menilai efektivitas adalah sebagaimana kita ketahui apakah SOP tersebut atau standar prosedur tersebut sudah dipatuhi oleh seluruh pegawai atau petugas yang ada di sana yang terkait dengan kegiatan tersebut atau belum. Yang kedua, mungkin kita juga akan menilai
apakah prosedur yang ada di sana masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Karena kemungkinan ada perubahan-perubahan terkait dengan perkembangan berjalannya waktu, ada perkembangan IT, mungkin bisa jadi SOP tersebut sudah kurang relevan, atau juga kemungkinan sudah relevan SOP-nya, tetapi memang kurang sosialisasinya, bisa jadi seperti itu. Artinya itu kita review apakah itu efektif atau tidak. Di bagian perbendaharaan anggaran, ternyata SOP yang ada terkait kegiatan tersebut itu ternyata kurang efektif sehingga kita klik aja di sini bahwa pengendalian yang sudah ada tersebut kurang efektif. Bapak Ibu sekalian, setelah kita isikan pada kolom 13, maka ini kita akan beranjak ke kolom 15. Jadi Bapak Ibu, dari resiko 1.A tadi kita akan menilai, kita akan melakukan penilaian bagaimana probabilitas dari kemungkinan resiko tersebut akan timbul. Bapak Ibu menentukan ini juga tentunya harus tidak bisa serta-merta memberikan nilai yang tanpa melalui riset, tanpa melalui penilaian tren atau menggunakan analisa yang objektif. Tetapi Bapak Ibu harus menggunakan analisa itu, dan juga dapat juga Bapak Ibu menggunakan forum, fokus grup diskusi mungkin di unit kerja, sehingga pengisian nilai dari probabilitas tersebut akan akurat atau objektif. Jadi kita untuk probabilitas memang kita ada untuk penilaian, ada yang kita sudah ditentukan dari Permenkes 25 sebetulnya. Jadi ada 5 ranking di sini, yaitu hampir tidak terjadi, atau jarang terjadi, atau bisa jadi mungkin terjadi, itu nilai 3, atau kalau sering terjadi itu nilai 4, dan kalau hampir pasti terjadi itu nilai 5. Di sini sebetulnya kita dalam menentukan ini juga harus menentukan batasan di mana unit kerja itu dalam menilai kemungkinan atau probabilitas dari kejadian atau kemungkinan dari resiko itu timbul. Bapak Ibu bisa pelajari atau baca pada Permenkes 25 sebagai acuan kita, bahwa yang dikatakan probabilitas dengan nilai 1 itu dalam kondisi yang bagaimana, atau kalau dikatakan nilai 2 itu ya yang bagaimana. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau dikatakan kalau hampir tidak terjadi itu seperti ini. Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa, dan itu prosentasenya hanya 0 sampai 10%. Jarang terjadi itu peristiwa diharapkan tidak terjadi, persentasenya lebih dari 10 sampai 30%. Untuk yang kadang terjadi atau dengan nilai 3, itu peristiwa kadang bisa terjadi, persentasenya lebih dari 30 sampai 50%. Untuk yang 4 atau sering terjadi adalah peristiwa yang sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi. Ini presentasinya 50 sampai 90%, nilainya 4.
Berikutnya yang terakhir adalah hampir pasti terjadi. Ini peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi. Ini persentasenya 90% dalam satu periode. Kita untuk menilai di perbendaharaan, bagian perbendaharaan tadi, nyata probabilitasnya 3, Bapak Ibu. Setelah kita lakukan analisis, jadi kita lihat tren, kita lihat juga masukan dari SDM yang ada di sana untuk kemungkinan adanya kesalahan penghitungan rekening, itu kita lihat ternyata nilainya cukup tinggi, Bapak Ibu. Jadi 3. Kita isi di sini untuk probabilitas. Kan untuk dampak sendiri sama, jadi ada penilaian 1 sampai 5. Karena ini juga kita mengacu ke Permenkes 25. Nilai 5 kita masukkan di sini, nilai 5 itu nilainya yang sangat tinggi, Bapak Ibu, karena ada kesalahan dari penyajian nominal rekening pasien. Artinya nanti dampaknya juga akan macam-macam nanti, termasuk bisa aspek ketidakpuasan pasien, ada aspek kesalahan dalam pembukuan, ada juga aspek kemungkinan adanya penurunan citra rumah sakit, atau juga bisa jadi juga kemungkinan gugatan hukum kalau sampai itu terjadi. Nah, bagaimana kita menentukan angka 5? Kita akan lihat di sini untuk skor dampak. Skor dampak dikatakan sangat rendah atau nilai 1, kira-kira kondisi seperti ini. Artinya tidak berdampak pada tujuan, pencapaian tujuan, agak mengganggu pelayanan, dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Ini sangat rendah, Bapak Ibu. Jadi kalau nilainya seperti ini, saya kira tidak perlulah dilakukan itu secara khusus untuk dampak yang sangat rendah ini, maintenance yang khusus mungkin. Untuk yang rendah 2, kalau tadi sangat rendah, sekarang rendah atau 2, itu kondisinya bila seperti ini, mengganggu pencapaian tujuan, cukup mengganggu jalan pelayanan, mengancam, seperti ini. Untuk yang sedang atau nilai 3 itu sudah mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan, artinya sudah berbahaya. Nah, kalau kemungkinan dampak itu timbul. Terus kerugian juga cukup besar kali ini dari sisi finansial, kerugian yang ditimbulkan dari dampak resiko itu cukup besar, tinggi. Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan, terganggu pelayanan lebih dari 2 hari, itu kalau kita kategorikan tinggi, mengancam. Nah, untuk yang sangat tinggi, sebagian besar tujuan gagal dilaksanakan. Ini kalau kita lihat untuk tujuan ini adalah tujuan dari kegiatan tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan kita adalah pelayanan rekening pasien rawat inap. Jadi kita lihat pada skop yang lebih kecil di sini, mengganggu pelayanan lebih dari 1 minggu, mengancam program, organisasi dan stakeholder, kerugian yang sangat besar. Jadi kalau tadi kita gambarkan kerugian yang mungkin timbul terkait dengan kesalahan penghitungan rekening, akan banyak kemungkinan aspek yang akan dirugikan terkait dengan kalau resiko itu timbul. Oke Bapak Ibu, sehingga kita beri dampak di sini adalah 5. Kita sudah menentukan kemungkinan probabilitasnya, kita sudah mengisikan dampaknya, maka kita akan menghitung tingkat resikonya. Bapak Ibu, tingkat risiko hanya kita kalikan saja antara probabilitas dan dampak, maka akan muncul tingkat risiko. Di sini tingkat risikonya adalah 15 nilainya.
Kita lihat di sini untuk tingkat resiko 15, maka peringkat resikonya adalah sangat tinggi untuk yang kolom 18. Kita lihat Bapak Ibu untuk yang nilai skor resikonya 15. Jadi kalau tadi probabilitasnya 3, dampaknya 5, maka resiko itu ada di titik ini. Di titik ini untuk pemetaan resiko ada resiko 1 titik A pada posisi sangat tinggi. Artinya ini harus kita seperti ini kita sampai di sini untuk resiko yang sangat tinggi. Jadi harus kita segera ada beberapa pendekatan terkait dengan pengelolaan resiko atau kita istilahkan dengan respon resiko. Untuk resiko yang sangat tinggi tentunya harus segera dilakukan upaya dan juga tentunya harus melibatkan pengambil kebijakan atau juga mungkin melakukan redesign yang lebih komprehensif untuk risiko-risiko yang sangat tinggi. Di sini kita petakan, kita gambarkan juga sesuai dengan ketentuan dalam manajemen risiko. Untuk prioritas risiko yang sangat tinggi kita gambarkan dengan warna merah. Jadi kita ada 5 ya Bapak Ibu. Untuk yang sangat rendah itu warna hijau, untuk yang rendah itu warna biru, untuk risiko sedang itu warna kuning, untuk risiko yang tinggi itu warna oranye, dan risiko yang sangat tinggi itu warna merah. Jadi ini nanti memudahkan kita dalam pemetaan risiko dan mana-mana risiko yang bisa kita prioritaskan, harus kita prioritaskan pada unit kerja. Pemilik risiko di sini untuk kolom 19 adalah kepala bagian anggaran. Setelah kita selesai pada kolom 19, kita masuk pada sheet berikutnya adalah sheet analisis risiko. Jadi Bapak Ibu, untuk analisis risiko ini saya kira ini dokumen memang harus kita cetak, kita isi. Jadi tetapi ini sebetulnya masih hampir sama dengan yang sheet sebelumnya. Jadi ada nomor urut, kode risiko, pernyataan risiko, uraian risiko sudah ada, terus terkait dengan pengendaliannya juga sudah kita identifikasi, probabilitas, dampak, tingkat risiko, prioritas risiko, dan pemilik risiko. Kita geser ke sheet berikutnya, sheet 4, yaitu tabel analisis kecukupan pengendalian yang ada. Jadi Bapak Ibu, di sini masih kita isi dengan pemilik risiko, koordinator risiko, dan periode. Ini juga kode risiko masih sama, kita contohkan tadi risiko sangat tinggi. Nah, sekarang rencana pengendaliannya Bapak Ibu, kita memiliki ada 6 rencana pengendalian, yaitu terkait dengan risiko tadi akan dilakukan review SOP pelayanan rekening pasien rawat inap. Kemungkinan kita lihat seperti yang tadi kita sampaikan, dari kemungkinan ada sudah tidak relevan lagi atau mungkin harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang sudah berdasar IT dan lain-lain, maka kita harus review lagi. Yang kedua, melakukan analisis beban kerja, karena tadi sesuai root cause analisis tadi bahwa akar permasalahannya adalah kemungkinan kekurangan jumlah SDM, maka harus melakukan analisis beban kerja. Ini berikutnya adalah evaluasi uraian tugas pada unit kerja pengelola rekening. Bapak Ibu, di sana di bagian anggaran juga untuk pengelola rekening itu tentunya ada uraian tugas, ada job deskripsi, siapa yang menjadi penata rekening, siapa yang pengelola dokumen atau sebagai penata komputer, pranata komputer, dan lain-lain. Tentunya harus diberikan uraian tugas yang jelas dan mungkin dilakukan evaluasi.
Berikutnya, melakukan evaluasi kebijakan pelayanan rekening pasien. Ini juga perlu dilakukan terkait dengan kebijakan secara corporate. Jadi kemungkinan usulan itu kita akan beri kemungkinan ada perubahan kebijakan terkait rekening, apalagi dengan kondisi misalkan era BPJS seperti ini, kemungkinan ada banyak perubahan kebijakan, maka kita lakukan evaluasi lagi untuk membuat usulan perbaikan. Berikutnya adalah menyempurnakan aplikasi billing system yang terintegrasi. Nah, jadi itu perlu dilakukan Bapak Ibu. Jadi kemungkinan kita memerlukan melakukan evaluasi dan tentunya inovasi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin dibutuhkan oleh bagian terkait dengan kelancaran dari tugas operasionalnya. Kita kerjasama dengan bagian IT untuk mengusulkan aplikasi-aplikasi yang baru yang terintegrasi dengan sistem informasi di rumah sakit. Yang terakhir adalah melakukan mekanisme koreksi berjenjang dengan menggunakan lembar checklist. Jadi untuk meminimalisir kesalahan antar petugas, maka dilakukan evaluasi yang berjenjang. Dibuatkan checklist bahwa berjalan, ada checklist yang di sana disiapkan seperti itu. Target waktunya seperti ini Bapak Ibu, jadwalnya 15. Ini banyak yang target kita pasang di 15. Untuk yang checklist kita lakukan setiap selesai membuat rekening pasien. Artinya begitu rencana ini dilakukan, langsung diimplementasikan. Pemilik risiko adalah kepala bagian anggaran. Penanggung jawab tindak lanjut, ini sebagai penanggung jawabnya adalah kebetulan dipercayakan kepada Kasubagnya dan juga sebagai koordinator risiko. Nah Bapak Ibu, terakhir kita akan masuk ke sheet 5, yaitu terkait tabel pemantauan. Jadi di sini prioritas risiko tadi kita sudah sampaikan di sheet sebelumnya, dan ini aksi pengendaliannya. Aksi pengendaliannya ini yang akan kita rencanakan tadi ada 6 tadi kita masukkan di sini. Outputnya juga kita isi dengan kemungkinan kalau ini kita laksanakan, harapan kita output yang akan kita dapatkan adalah ini. Misalkan yang pertama review SOP penataan rekening pasien rawat inap. Ini outputnya kita harapkan sudah ada usulan review SOP sesuai dengan kondisi yang saat ini. Targetnya seperti ini, sudah dibuat usulan perbaikan SOP paling lambat tanggal 15. Ini untuk pemantauannya. Realisasinya ini sudah terrealisasi, artinya sudah ada, ini sudah dibuat usulannya, implementasinya tanggal 12 September 2020. Penanggung jawab ini kita sampaikan tanggal ini, sebetulnya ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Dan setelah dilakukan semua kegiatan ini, semua kegiatan termasuk kegiatan yang terakhir ini, yaitu menggunakan mekanisme koreksi berjenjang menggunakan checklist, kita akan nilai lagi. Di sini ada lembar pemantauan. Apakah dengan rencana tugas rencana kegiatan pengendalian yang sudah kita susun tadi, kita implementasikan, itu sudah dinilai lagi ada penurunan dari grading resiko yang sudah kita nilai di awal tadi. Kita dinilai di sini. Dinilai ternyata ada penurunan, kita isikan di sini, ternyata trennya menurun dari dampak yang tadi nilainya tadi adalah gradingnya adalah 15 menjadi 5. Kembali ini jadi probabilitasnya hanya 1, dampaknya tetap 5, nilainya menjadi 5 Bapak Ibu. Setelah kita melakukan 6 rencana pengendalian yang sudah kita susun tadi. Untuk berikutnya ini sebetulnya rencana penanganan pengendalian ini, dokumen ini harus kita isi juga sebetulnya adalah untuk mempermudah, untuk melengkapi dokumen kita. Lebih detail di sini. Jadi misalkan risiko prioritas tadi, alternatif risiko. Nah di sini alternatif penanganan risiko itu adalah kita memilih
Jadi alternatif risiko itu adalah ada kita misalkan menerima risiko, mengurangi dampak, mengurangi probabilitas, mengalihkan atau membagi risiko. Itu kita memilih di sini. Kita pilih di sini alternatifnya. Apa yang kita pilih? Di sini kita memilih adalah mengurangi probabilitas dan dampak. Maka kita lakukan mitigasi-mitigasi tadi. Pengendalian yang sudah ada itu sudah ada SOP di sana, tetapi kurang efektif. Ini sudah kita jabarkan pada sheet-sheet sebelumnya. Terus pengendalian yang harus ada, kita akan melakukan rencana pengendalian baru yang tadi 6 tadi. Kita lakukan semua, kita isi di sini, dan ini kegiatan detailnya terkait dengan review SOP apa yang akan kita lakukan di sini. Kegiatan apa yang sudah kita lakukan, waktunya kapan, dan ini untuk jenis responnya, apakah itu sebagai respon yang sifatnya detektif atau yang preventif atau korektif, kita isi di sini. Pemilik atau penanggung jawab kita isi di sini. Jadi di sini kita detail ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Di sini dibuat yang detail kegiatan apa saja terkait dengan analisa beban kerja, misalkan di sini dibuat ini terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam melakukan pengendalian risiko di unit kerja masing-masing dapat berjalan dengan baik dan mengidentifikasi setiap risiko, melakukan penilaian risiko, melakukan respon risiko, memilih respon risiko yang tepat sesuai dengan analisis risiko, grading risiko, maka Bapak Ibu dapat melakukan mitigasi yang tepat dan diharapkan dampaknya tentu saja akan lebih baik terhadap risiko yang sudah Bapak Ibu identifikasi. Dan ini tidak hanya pada risiko unit kerja, juga risiko yang sifatnya strategis di lingkup korporasi, atau juga risiko-risiko yang harus diidentifikasi pada setiap program yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Selamat melaksanakan tugas. Salam integritas.